Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik nih terkait keterangan dari 3 menteri perihal topik yang hangat dan cukup panas di media sosial dan bahkan diangkat di media nasional perihal tunjangan guru dalam hal ini yang statusnya ASN dan P3K di bulan Maret, yaitu THR Bapak Ibu. Nah, muncul berita bahwa THR akan dihapuskan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana asal-usulnya isu itu muncul, kemudian kita perlu pahami juga seperti apa faktanya per hari ini. Jadi isu THR dan gaji 13 dihapus itu muncul setelah adanya instruksi Presiden Prabowo untuk mengefisienkan anggaran secara nasional. Kata sederhananya ya hemat anggaran secara nasional. Nah, kemudian di media sosial ini ramai tiba-tiba muncul entah dari mana sumbernya, tiba-tiba ada narasi yang mengatakan THR dan gaji 13 dihapus dampak dari efisiensi anggaran secara nasional ini. Nah, itulah kronologisnya kemudian muncul. Dan isu ini kemudian memunculkan berbagai respon dari rekan-rekan guru, bahkan ada yang merasa khawatir terkait isu ini. Nah, supaya menjawab kekhawatiran Bapak Ibu, kita perlu cek info yang valid seperti apa terkait isu ini. Nah, untuk mendapatkan info yang valid tentang isu ini, maka keterangan dari pemerintah yang kita butuhkan, Bapak Ibu, kan seperti itu. Yang akan melaksanakan kebijakan THR dan gaji 13 adalah pemerintah. Maka referensi atau sumber informasi yang benar adalah kita cari keterangan dari pemerintah. Nah, kita kesampingkan dulu informasi-informasi dari media sosial, potongan-potongan video, caption-caption yang tidak jelas sumbernya. Mari kita sama-sama fokus apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, kita mendapatkan keterangan dari pemerintah melalui media-media nasional. Nah, salah satunya ini yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu juga dari CNN Indonesia. Erlangga buka suara soal viral gaji 13 dan 14 PNS bakal dihapus. Nah, Pak Erlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apa kata beliau? Mari kita simak sama-sama. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto buka suara soal isu gaji 13 dan THR ASN dihapus. Ia mengatakan pemerintah telah memiliki persiapan terkait gaji 13 dan 14 bagi ASN. Namun ia enggan membeberkan persiapan yang dimaksud. Kata Pak Erlangga, Pak Menko seperti ini, persiapan sudah ada, persiapan to be announced, persiapan akan diumumkan. Nah, jadi keterangan Pak Menko di sini tidak ada narasi yang mengatakan akan dihapus. Bahkan beliau mengatakan persiapannya sudah ada. Mari kita cari keterangan dari pemerintah juga yang disampaikan oleh menteri terkait lainnya. Dalam hal ini Menpan RB. Nah, ini bisa kita lihat di media nasional juga kompas.com. Di sini ada keterangan dari Menteri Pan RB saat ini, Ibu Rini Widiantini, mengatakan bahwa Menpan RB mengungkapkan belum ada keputusan resmi menyatakan THR ASN itu dihapus. Ya, jadi di sini juga Ibu Menpan tidak ada narasi yang mengatakan THR itu dihapus. Nah, yang terbaru beritanya keluar hari ini dari kompas.com juga. Ini media nasional yang juga sangat bagus untuk referensi berita valid ya. Nah, judulnya di sini terkait gaji 13 dan THR juga. Seperti apa? Nah, di sini dikutip keterangan dari Menteri Keuangan, Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama supaya kita mendapatkan informasi yang valid. Teka-teki soal gaji 13 dan THR dihapus atau tidak sebagai imbas efisiensi anggaran akhirnya terjawab. Menteri Keuangan menjawabnya. Dalam sebuah kesempatan di Mall Grand Indonesia, Menteri Keuangan yang menjabat selama 3 masa presiden yang berbeda menegaskan bahwa gaji 13 dan 14 atau THR ASN aman, Bapak Ibu. Bahkan dia meminta masyarakat untuk menunggu keputusan tersebut lantaran saat ini sedang diproses oleh pemerintah. Kata Bu Menteri Keuangan seperti ini, enggak dibatalkan, itu sedang diproses saja. Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu saja ya.
Nah, Bapak Ibu, jadi terjawab nih terkait isu hangat, isu panas yang beredar di media sosial bahwa dari kementerian, 3 menteri tadi menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan. Bahkan Ibu Menteri Keuangan menyampaikan aman anggarannya, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian menjadi jawaban valid menurut kami karena sumbernya jelas. Jadi jangan termakan dengan berita-berita yang sumbernya tidak valid, sumbernya tidak kita ketahui yang beredar di media sosial hari ini. Karena memang kalau itu yang kita ikuti bisa-bisa khawatirnya akan berlebihan. Karena memang di media banyak narasi mengatakan THR dan gaji 13 dihapus. Tapi kalau kita lihat keterangan dari Kementerian Keuangan itu tidak berdampak terkait efisiensi ke penghapusan THR. Nah, untuk tambahan informasi supaya kita memahami lebih dalam dan komprehensif terkait konteks ini, Pak Prabowo memang menginstruksikan untuk menghemat anggaran nasional dan kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan surat perintah terkait 16 pos untuk efisiensi anggaran. Ini tambahan informasi yang menarik untuk kita ketahui. Jadi kementerian lembaga itu menghemat di 16 pos anggaran. Apa saja? Yang pertama ATK, itu diefisiensikan bahkan sampai 90%. Kegiatan seremonial 56,9%. Rapat, seminar, dan sejenisnya itu pemerintah instruksikan Kementerian Keuangan dihemat sampai 45%. Kajian dan analis 51,5%. Diklat dan BIMTEK itu diefisienkan sampai 29%. Honor output kegiatan dan jasa properti sampai 40% penghematannya. Ini instruksi nasional. Percetakan dan souvenir sampai 75,9%. Sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%. Lisensi aplikasi 21,6%, kemudian jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%. Ini cukup tinggi juga nih, dipangkas untuk efisiensi anggaran di pos perjalanan dinas. Peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, serta belanja lainnya 59,1%. Nah, dari 16 pos ini, kita tidak menemukan pos untuk efisiensi belanja pegawai, penghematan belanja pegawai. Di mana kalau berbicara THR dan gaji 13 itu arahnya di belanja pegawai. Nah, memang kita tidak menemukan di sini. Mungkin ini salah satu yang bisa menjawab juga kekhawatiran Bapak Ibu. Seandainya di sini ada pos belanja pegawai yang diefisiensikan, bisa jadi THR dan gaji 13 memang masuk, tapi toh kita tidak menemukan di sini. Dan tadi sudah diperkuat oleh pernyataan Ibu Menteri Keuangan bahwa anggarannya aman, Bapak Ibu. THR dan gaji 13 anggarannya aman. Hanya memang sekarang sedang diproses. Ya wajar saja, kita baru berada di bulan 2. Sementara kan Lebaran Idul Fitri itu di akhir Maret. Ya, it's on proses. Kita menunggu prosesnya. Semoga di akhir Februari atau awal-awal Maret itu sudah ada sinyal-sinyal informasi awal dari pemerintah. Ya, syukur-syukur kalau regulasinya sudah ada, PP-nya sudah dikeluarkan, peraturan pemerintah, dan juga juknisnya dari Kementerian Keuangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kesimpulan Bapak Ibu dari video kita hari ini, Bapak Ibu ya, bahwa terkait isu panas yang beredar di media sosial THR gaji 13 dihapus, itu tidak benar adanya. Toh dari 3 menteri tadi narasinya tidak ada yang mengarah ke sana, mengarah ke penghapusan THR, bahkan dari Menteri Keuangan sekali lagi itu menyampaikan aman kok anggarannya. Seperti itu Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru, dan silahkan ditambahkan jika ada yang kurang. Kita diskusi sharing di kolom komentar. Kita manfaatkan kolom komentar sebagai media sharing, media berbagi terkait berbagai topik di dunia pendidikan, di dunia guru saat ini. See you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.